Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Anggraini, NIM 71014181338. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bimbingan dan konseling. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu satu, mengenai pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang kedua, mengenai tentang persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga yaitu tentang kesalahpahaman bimbingan dan konseling yang diterapkan di sekolah. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan sendiri itu merupakan sebuah bantuan. Bantuan yang dimaksudkan di sini yaitu bukan sebuah bantuan yang bersifat material seperti uang, hadiah, benda, dan sumbangan, melainkan yang berarti sebagai penunjang bagi pengembangan pribadi bagi individu yang dibimbing. Sedangkan pengertian konseling secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama. Untuk poin yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Untuk persamaan bimbingan dan konseling yaitu terletak pada tujuan yang hendak dicapai. Maksud dari tujuan tersebut yaitu sama-sama berusaha untuk memandirikan individu. Yang kedua, sama-sama diterapkan dalam program persekolahan. Yang ketiga, sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan tersebut diselenggarakan. Dapat disimpulkan bahwa bimbingan itu merupakan satu kesatuan dengan konseling, yang mana konseling berada dalam kesatuan bimbingan tersebut. Nah, untuk perbedaan antara bimbingan dan konseling dibedakan menjadi 7 segi. Yang pertama, ruang lingkup, yang kedua masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat layanan, yang kelima fungsi, yang keenam peranan, dan yang terakhir yaitu petugas. Dalam segi ruang lingkup, bimbingan lebih luas karena mencakup usaha preventif, kuratif, dan perseveratif. Sedangkan pada konseling hanya pada ruang lingkup kuratif saja. Yang kedua, pada masalah. Bimbingan menangani hal-hal yang non-emosional, misalnya masalah belajar, pemilihan jurusan, dan persiapan pekerjaan. Sedangkan pada konseling, masalah hanya menitikberatkan pada masalah-masalah emosional saja. Yang ketiga, yaitu tujuan. Pada bimbingan mengutamakan pencegahan agar siswa terhindar dari permasalahan. Sedangkan pada konseling mengutamakan pemecahan permasalahan siswa agar siswa mampu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Yang keempat, yaitu layanan. Dalam bimbingan, layanan bisa dilakukan secara kelompok maupun individual. Sedangkan pada konseling, layanan lebih bersifat individual walaupun kadang-kadang ada juga berkelompok. Yang kelima, yaitu fungsi. Pada bimbingan, fungsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan pengembangan. Sedangkan pada konseling hanya memiliki fungsi-fungsi pembimbingan tetapi lebih fokus pada fungsi kuratif. Yang keenam yaitu peranan. Pada bimbingan, peranan bimbingan membantu pencapaian program dan tujuan pendidikan. Sedangkan pada konseling, peranan konseling yaitu membantu berlangsungnya perkembangan pribadi secara sehat. Untuk yang ketujuh yaitu petugas. Dalam bimbingan, guru bidang studi, wali kelas, kepala sekolah yang pernah mendapatkan pengetahuan mengenai dasar-dasar praktis bimbingan di sekolah. Sedangkan pada konselor yang harus berpendidikan khusus yaitu sarjana bimbingan dan konseling. Untuk poin yang terakhir yaitu poin ketiga mengenai kesalahpahaman bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling hanya bagi para siswa yang bermasalah. Yang dimaksudkan hanya pada siswa yang bermasalah di sini adalah bagi para siswa yang sering melanggar tata tertib, nakal, maupun terlambat membayar SPP.
Bimbingan dan konseling bukan hanya pada anak yang bermasalah, tetapi juga bagi seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Walaupun mereka tidak mempunyai masalah, tetapi bimbingan dan konseling ini bisa mencegah agar bagi siswa yang belum mempunyai masalah agar terhindar dari masalah-masalah yang ada. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling semata-mata sebagai pemberian nasihat. Sebenarnya tugas bimbingan dan konseling itu bukan hanya memberikan nasihat kepada siswa. Memberikan nasihat itu hanya sebagian kecil dari fungsi bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu konselor dianggap sebagai polisi sekolah, di mana konselor yaitu bertindak untuk menjaga tata tertib yang ada di sekolah tersebut, seperti penegak kedisiplinan dan lain-lain. Untuk itu, sebaiknya petugas kedisiplinan di sekolah bukan dirangkap oleh konselor, tetapi oleh personal lain yang bertanggung jawab langsung terhadap tata tertib di sekolah. Untuk yang terakhir yaitu guru bimbingan dan konseling bekerja sendiri. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak akan bisa berjalan secara efektif jika hanya dilakukan oleh guru BK. Di sini, guru BK harus bekerja sama dengan wali kelas, orang tua, maupun staf-staf yang ada di sekolah tersebut. Nah, tadi kan udah dijelasin dari mulai pengertian, persamaan dan perbedaan, terus ada juga kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Dari kesalahpahaman bimbingan dan konseling yang ada di sekolah, menurut kalian, bimbingan dan konseling yang ada di sekolah kalian sudah memenuhi tugas dan peranannya apa belum sih? Tolong komen ya di bawah.